Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Voice Islami. Sebelum lanjut kepada kisah para nabi, apakah kalian mengetahui sesungguhnya ada berapa jumlah nabi dan rasul? Nabi dan rasul jumlahnya sangat banyak sekali. Total terdapat 124.000 nabi dan 312 rasul. Namun dalam Islam kita hanya diwajibkan untuk mengetahui dan mempelajari 25 nabi dan rasul. Lalu apakah perbedaan antara nabi dan rasul? Secara bahasa, nabi diartikan sebagai hamba Allah SWT yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Nabi merupakan manusia biasa seperti kita. Hanya saja nabi diberikan kelebihan dan amanah untuk mengingatkan orang di sekitarnya dan keturunannya agar memiliki perilaku baik dan menyembah Allah. Nabi berasal dari istilah kata naba, yang memiliki pengertian dari tempat yang tinggi. Sedangkan Rasul adalah hamba Allah SWT yang menerima wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri dan umatnya. Semua Rasul adalah merupakan nabi, tetapi tidak semua nabi adalah Rasul. Nah, apakah penjelasan mengenai perbedaan antara nabi dan Rasul cukup mudah untuk dipahami? Tentu mudah bukan? Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui lebih dalam tentang nabi dan Rasul, berikut akan diulas mengenai salah satu dari 25 nabi yang wajib untuk diketahui bagi umat muslim. Setiap kisah dari nabi dan rasul yang ada di dalam agama Islam pasti selalu menarik untuk diketahui, baik itu membaca kisahnya atau mendengarkan kisahnya. Bagaimanapun cara menikmati kisah nabi dan rasul di agama Islam tak masalah. Dengan mengetahui kisah nabi dan rasul, maka wawasan kita tentang kisah nabi dan rasul akan bertambah. Selain itu, kisah nabi dan rasul akan selalu menarik perhatian karena selalu mengandung nilai-nilai atau suri tauladan yang bisa kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, ketika mengetahui kisah nabi dan rasul, kita bukan hanya menambah wawasan tetapi juga menambahkan amalan perbuatan yang baik yang bisa membuat kehidupan menjadi lebih tenang. Di dalam Islam setiap kisah nabi dan rasul selalu dipenuhi dengan ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah. Dengan ujian dan cobaan itu, maka membuktikan bahwa Allah sangat sayang dan cinta kepada hambanya. Adanya cobaan dan ujian dalam kisah nabi dan rasul membuktikan juga bahwa nabi dan rasul dalam Islam selalu penuh dengan kesabaran dalam menjalani kehidupannya. Jika berbicara tentang kesabaran yang ada pada nabi rasul sangat banyak dan salah satu nabi yang memiliki kesabaran yang cukup tinggi adalah Nabi Yakub AS. Kisah beliau menggambarkan sosok manusia yang tetap tabah walaupun sudah menghadapi berbagai macam cobaan. Salah satunya adalah mendapatkan perlakuan tidak baik dari kakaknya. Nabi Yakub AS adalah seorang anak dari ayah bernama Nabi Ishak AS dan ibu bernama Rafiko serta beliau merupakan cucu dari Nabi Ibrahim AS. Nabi Yakub AS memiliki saudara kembar yang bernama Ish. Oleh sebab itu orang tua dari Nabi Yakub AS sangat berharap agar anak kembarnya bisa mengikuti jejak kakeknya, Nabi Ibrahim AS. Supaya bisa mengamalkan perbuatan kebaikan dan dapat menyebarkannya seperti kakeknya. Maka Nabi Ishak AS mulai memberikan pelajaran agama serta memberikan nasihat-nasihat kepada kedua putra kembarnya. Beliau akan selalu mengusahakan dirinya untuk memberikan pelajaran agama dan nasihat kepada kedua putranya dalam kondisi apapun. Hal-hal yang selalu diajarkan adalah hal-hal yang dapat membuat kehidupan menjadi lebih tenang dan damai, sehingga harus menjauhi sifat iri, dengki, maksiat, dan permusuhan. Hal ini beliau lakukan supaya kedua putranya selalu beriman kepada Allah dan menjadi hamba yang selalu bertawakal kepadanya. Namun, harapan dari Nabi Ishak AS untuk memiliki anak-anak yang taat untuk menjalankan perintah Allah ternyata tidak sesuai karena putranya yang bernama Ish memiliki sifat yang tidak mengamalkan kebaikan, seperti iri, dengki, sombong, dan senang sekali pamer. Akan tetapi, putra Nabi Ishak AS yang bernama Yakub memiliki sifat yang sangat berbeda dengan saudara kembarnya itu. Sifat-sifat yang dimiliki Yakub sangat mencerminkan kebaikan, seperti tidak sombong, tidak bermaksiat, dan sangat lemah lembut. Perbedaan sifat yang saling bertolak belakang itu membuat mereka saling bertengkar ketika beranjak ke usia remaja. Yakub ini memiliki sifat mengalah dan kakaknya, Ish selalu merasa paling benar serta tidak mau mengalah kepada adiknya walaupun sedang dalam keadaan bersalah.
Yakub pun tak pernah melawan kakaknya dan ia tetap sabar serta selalu mendoakan kakaknya agar kembali ke jalan yang baik dan benar di kemudian hari. Nabi Ishak AS berpesan kepada kedua putranya, "Wahai anakku, kalian harus tetap beriman dan takwa kepada Allah serta selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita sebagai hamba Allah harus selalu melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia serta harus membantu fakir miskin. Hal itu harus dilakukan karena dianjurkan oleh Allah." Yakub menjawab nasihat itu dengan sopan. Tetapi kakaknya, Ish tidak mengeluarkan ucapan sedikit pun setelah mendengarkan nasihat dari ayahnya. Nabi Ishak AS yang melihat respon dari putranya, Ish hanya bisa tersenyum saja. Melihat sifat dan perilaku kedua putranya, Nabi Ishak AS dan istrinya mulai berpikir bahwa yang lebih pas untuk mewariskan ajaran agama Allah adalah Yakub. Hal ini dikarenakan Yakub mempunyai sifat-sifat yang sudah mencerminkan seseorang yang saleh dan setiap perbuatannya selalu terpuji. Sifat saleh dan perbuatan terpuji ini tak pernah dimiliki oleh Ish. Semakin beranjak dewasa, pertengkaran antara Ish dan Yakub semakin sering terjadi. Kakak dari Yakub selalu mengejek adiknya dan sudah berkali-kali adiknya tidak membalas ejekan itu dan selalu sabar ketika sedang diejek. Hingga pada suatu waktu, Yakub mulai merasa resah dan bilang kepada Nabi Ishak AS bahwa kakaknya sudah mengejeknya. Mendengar cerita dari Yakub, Ish mulai diberikan nasihat oleh Nabi Ishak AS. Setelah melihat kebiasaan buruk Ish yang tak kunjung berubah, Nabi Ishak AS dan istrinya berencana untuk segera menikahkan Ish. Dengan menikah, diharapkan sifat dan perilaku Ish dapat berubah ke arah yang lebih baik. Ish pun menikah dengan perempuan yang dipercaya oleh dirinya. Namun, sifat dan perilaku Ish kepada Yakub tetap sama dan tidak berubah walaupun sudah hidup berumah tangga. Yakub yang menerima ejekan, hinaan, dan ancaman dari kakaknya, mulai menceritakan hal ini kepada ayahnya. Nabi Ishak AS, sang ayah yang mendengar cerita dari Yakub mulai memohon kepada Allah dan berdoa, "Semoga engkau bisa mewarisi sifat kenabian yang kumiliki. Anakku dan aku berdoa semoga engkau kelak akan menurunkan beberapa nabi dan raja dari garis keturunanmu, anakku." Meskipun sudah diberi nasihat berkali-kali, Ish tetap tidak menyukai Yakub dan selalu mengejek dan menganiaya Yakub. Melihat peristiwa itu terus berlangsung, Nabi Ishak AS berkeinginan untuk menitipkan Yakub kepada saudara istrinya dengan tujuan agar Ish tidak bisa mengganggu, mengejek, dan menganiaya adiknya, Yakub. Nabi Ishak AS mulai menceritakan idenya ini kepada istrinya bahwa Yakub akan dititipkan kepada Syekh Laban yang merupakan saudara dari istrinya. Tempat tinggal dari Syekh Laban ada di Padan Aram, Irak. Yakub adalah seorang anak yang taat kepada kedua orang tua. Yakub yang mendengar saran ini pun mengikuti arahan dari Nabi Ishak AS. Meskipun pindah ke Irak, tetapi orang tua dari Yakub selalu berpesan, "Semoga di sana kamu bisa belajar ilmu agama pada pamanmu." Selain itu, Nabi Ishak AS berpesan bahwa harus berhati-hati ketika menyusuri dari jalan menuju Irak. Setelah selesai salat subuh, Yakub mulai bergegas menuju Irak untuk tinggal di rumah paman Syekh Laban. Ia membawa bekal dan pakaian tidak begitu banyak serta diletakkan di dalam kantung. Orang tua dari Yakub pun mengantarkan anaknya sampai pintu depan rumah. Ketika berpamitan, Yakub diamanatkan oleh ayahnya agar memberikan surat kepada Syekh Laban. Perjalanan yang dilalui Yakub ini merupakan gurun pasir dan Sahara yang sangat luas, sehingga beberapa kali Yakub perlu mengistirahatkan dirinya agar tidak terlalu lelah. Perjalanan menuju ke Irak juga dilakukan pada malam hari sedangkan pada siang hari digunakan untuk beristirahat. Ketika beristirahat dan merasa perlu mengisi energi, maka Yakub mulai membuka perbekalannya dan memakannya. Yakub yang percaya bahwa bisa sampai ke Padan Aram, Irak. Berkat rasa percaya itulah muncul rasa sabar dan tabah bahwa perjalanan melewati gurun pasir dan Sahara yang luas merupakan ujian pertama yang diberikan oleh Allah. Yakub yang mulai merasakan kalau dirinya sangat lelah, mulai mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat dan agar bisa tertidur pulas. Ketika tidur karena sangat lelah, Yakub bermimpi bahwa kehidupan di masa depan penuh dengan rezeki dan kehidupannya penuh dengan kedamaian. Mulai dari keluarga hingga anak cucu dan mampu mendirikan kerajaan yang cukup besar yang sejahtera. Setelah bangun dari tidur dan mimpinya, Yakub bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya Padan Aram, Irak. Di tengah perjalanan itu,
Beliau terus-terusan berpikir arti dan makna dari mimpinya tadi. Selang beberapa lama berpikir tentang arti dan makna dari mimpi itu, terdengar suara yang muncul di kedua telinganya. Wahai putra Ishak, janganlah engkau merasa takut dan kaget. Aku adalah malaikat Jibril yang sudah diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu kepadamu, Yakub. Wahai Yakub, ketahuilah, mulai saat ini Allah SWT sudah mengangkat dirimu sebagai seorang nabi dan rasul. Sebarkanlah setiap kebenaran kepada seluruh umat manusia supaya menyembah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Allah akan mewariskan Baitul Maqdis, kehidupan bahagia, dan kerajaan yang sangat besar untuk dirimu dan keturunanmu. Rasa lelah yang ada pada diri Nabi Yakub AS mulai menghilang setelah bermimpi memiliki kehidupan yang tentram dan damai dan menerima wahyu dari Allah. Tak hanya rasa lelah yang hilang, tetapi Nabi Yakub AS seperti mendapatkan energi baru untuk melanjutkan perjalanan ke Fada Aram, Irak. Tenaga yang seperti penuh kembali membuat Nabi Yakub AS berjalan dengan cepat agar sampai ke tempat tujuan segera mungkin. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, akhirnya Nabi Yakub AS sampai di depan pintu gerbang Fadan Aram, Irak, dan beliau sangat senang karena perjalanannya tidak menjadi sia-sia. Selain itu, ketika melihat kesibukan yang dilakukan oleh masyarakat di Irak, Nabi Yakub AS sangat merasa senang. Ketika menuju ke rumah pamannya, Nabi Yakub AS diantar oleh putri pamannya yang bernama Rahil, dan setelah sampai di rumah pamannya, surat dari Nabi Ishak AS segera diberikan kepada pamannya, Syekh Laban. Surat itu berisi tentang keinginan Nabi Ishak AS untuk menjodohkan anaknya dengan salah satu putri dari Syekh Laban. Namun, Syekh Laban memberikan syarat jika Nabi Yakub AS ingin menikahi salah satu putrinya. Syekh Laban menyampaikan syaratnya berupa harus menjadi penggembala kambing selama 7 tahun dan hal itu menjadi mas kawin untuk pernikahannya nanti. Ketika ditanya, putri yang ingin dinikahinya, Nabi Yakub AS menjawab bahwa ia ingin menikahi Rahil. Namun, Syekh Laban menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa terjadi apabila kamu, Nabi Yakub AS, tidak menikahinya kakaknya, Laya, terlebih dahulu. Pada saat itu, hukum adat melarang jika adik melangkahi kakak perempuannya untuk menikah lebih dulu. Setelah mendengar pernyataan dari Syekh Laban, Nabi Yakub AS pun menyetujui semua persyaratan yang telah diberikan oleh ayah dari Laya dan Rahil. Nabi Yakub AS berdoa kepada Allah untuk memohon agar keinginan ayah dan ibunya untuk menikah putri Syekh Laban dapat terpenuhi. Ya Allah yang Maha Agung, aku mohon kabulkan keinginan ayah dan ibu hamba. Berikanlah aku kekuatan semalam menjalani ujian dan kuatkan iman hamba. Sesungguhnya hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan dan Engkau Maha mengetahui hal-hal gaib. Setelah melewati ujian menggembala kambing selama 7 tahun, Nabi Yakub AS menikahi putri dari Syekh Laban, Laya. Pernikahan putranya dengan putri dari Syekh Laban terdengar oleh Nabi Ishak AS dan istrinya, dan mereka yang mendengar kabar itu merasa bahagia. Setelah berhasil melewati ujian pertama, yaitu menikahi Laya, Nabi Yakub AS mulai mempersiapkan dirinya untuk melewati ujian kedua, yaitu menggembala kambing dan menikahi Rahil yang merupakan putri kedua dari Syekh Laban. Ujian kedua pun berhasil dilewati oleh Nabi Yakub AS. Kedua putri dari Syekh Laban sangat bahagia setelah menikah dengan Nabi Yakub AS dan mereka berdua saling bercerita tentang kebaikan sang suami ketika sang suami tidak berada di rumah. Mereka berdua yang sudah merasakan kebaikan dari Nabi Yakub AS ini sangat ingin untuk membalaskan kebaikan sang suami. Namun, mereka belum tahu hadiah apa yang cocok untuk membalaskan kebaikannya itu. Setelah berpikir cukup panjang, Rahil pun ingat bahwa mereka memiliki 2 orang pembantu yang memiliki wajah yang cantik. 2 pembantu itu bernama Balhah dan Zulfah. Laya dan Rahil akhirnya sepakat untuk menikahkan Nabi Yakub AS dengan kedua pembantu itu. Setelah mereka sepakat dengan keputusan itu, kemudian menyampaikannya kepada ayahnya, Syekh Laban. Mendengar keinginan mereka berdua untuk menikahkan Nabi Yakub AS dengan kedua pembantu putrinya membuat beliau terkejut. Setelah mendapatkan persetujuan dari Laya, Rahil, dan Syekh Laban, Nabi Yakub AS menikah dengan kedua pembantunya. Setelah pernikahan itu berhasil, Laya dan Rahil merasa sangat bahagia karena bisa memberikan hadiah kepada suami tercintanya. Dari keempat istri tercintanya, Nabi Yakub AS memiliki 12 orang anak. Istri pertama,
Laya dikaruniai 6 orang anak, yaitu Syamun, Raubin, Lewi, Yahuda, Yazakir, dan Zabulan. Istri kedua, Rahil dikaruniai 2 orang anak, yaitu Benyamin dan Yusuf. Istri ketiga, Zulfa dikaruniai 2 orang anak, yaitu Kan dan Asyar. Istri keempat dikaruniai 2 orang anak, yaitu Daan dan Naftali. Allahu a'lam bishawab.